saya masih menunggu. Siapa tahu ya Tuhan kasih mujizat buat mereka sadar dengan kesalahan perbuatannya, mereka bisa merubah, semuanya bisa jadi lebih baik. Manusia kan katanya maha pemaaf, Tuhan aja. Karena saya juga nggak bisa bilang, saya bilang ini hari mereka jahat, besok mana tahu mereka jadi bagus kan? Dia berpikirannya hitungan detik bisa berubah. Hari ini kita bilang baik, besok berubah jadi jahat. Orang jahat bisa berubah jadi baik. Jadi kita juga nggak bisa langsung membilangkan orang tuh begini-begini. Biar bisa diponis. Jadi kita lihat saja, kita ikuti prosedurnya, kita lihat. Ya kalau itu masih benar, berarti baguslah semuanya. Tapi kalau itu sudah salah, ya kita harus berontak. Karena nggak mungkin kita ngikutin yang salah. Kalau kita mengikuti yang salah, kita akan terjerumus. Saya ingin juga masyarakat yang lainnya tidak diperlakukan seperti mereka memperlakukan kami. Biar ada perubahan ke depannya. Karena yang saya sayangin, kalau ini terus berjalan seperti yang mereka mau, otomatis generasi kita yang akan datang semuanya akan hancur. Kasihan anak-anak kita nanti. Makanya kita mau ada perubahan lah. Jadi saya ingin bantuan dari publik, bantuan dari masyarakat, suaranya agar kita mendapatkan yang terbaik dan ada perubahan instansi kepolisian ini, mau itu di Polrestabes Medan ataupun di Polda Sumut. Semoga Bapak, Ibu, Abangda, Kakanda, Adinda, semua yang selalu mendukung kami diberikan kesehatan, kebahagiaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya butuh dukungannya, saya butuh dukungan publik. Ini buat memperbaiki instansi kepolisian agar bisa lebih baik lagi menyikapi sendiri yang merubah dirinya itu nggak akan bisa menyikapi laporan masyarakat, karena mereka nggak boleh seenak jidat mereka mempermainkan laporan masyarakat. Sedih kita rasanya masyarakat ini kalau dipermainkan. Kalau kita masyarakat ambil tindakan sendiri, nanti mereka cepat menangkap kita dengan pasal-pasal yang mereka buat seenak jidat mereka. Alasannya nanti pasal tersebut kita mengikuti ini aturan dari Kapolri. Aturan dari Kapolri. Kapolri mana? Hadirkan. Nggak pernah ketemu kita. Hadirkan. Sebagai masyarakat bawah ini. Kita aja mau ketemu Kapolri susah. Dan Kapolri juga kalau mau ketemu sama kita masyarakatnya kalau ada kepentingan saja. Ya. Kalau nggak ada. Kita di sini benar, kita tidak boleh mengalah. Kita harus maju terus. Karena kalau kita mengalah, kita benar, kita mengalah, nanti mereka bisa buat kita jadi salah. Karena yang benar aja bisa disalahkan mereka, yang salah bisa dibenarkan mereka. Diputar-putar kita masyarakat ini. Makanya kemarin saya bilang, mau itu di Polrestabes Medan ataupun di Polda Sumut, banyak sekali bola. Sudah tidak bisa lagi, kita nggak sanggup kita menghitung bola-bolanya. Sampai pun kita menendangnya satu persatu sudah. Ada lagi bola baru, ada lagi bola baru. Sampai bengkak sudah kaki kita. Karena bola baru. Kenapa saya bilang bengkak kaki kita masyarakat ini? Jarak rumah kita sama Polda Sumut aja udah jauh. Ya, berkali-kali kita bolak-balik ke Polda Sumut. Jangankan kaki, seluruh badan kita ini udah letih. Tapi yang mau bagaimana lagi, kita memang harus berjuang untuk keadilan. Suara dari kalianlah yang bisa merubah, memperbaiki instansi kepolisian. Mereka harus ada suara untuk dari kedepannya masyarakat dan rakyat bisa merubah mereka menjadi yang lebih baik. Untuk kedepannya, jadi kita masyarakat ini tidak dipermainkan lagi. Mana tahu ada yang kurang jelas dengan kasus ini, silakan bertanya, saya akan menjawabnya. Semoga yang nonton live saya, yang mendukung saya, ini bukan buat saya saja. Ini buat seluruh masyarakat Indonesia. Biar kita buat bersama-sama ini perubahan di instansi kepolisian agar bisa lebih baik lagi. Jadi tidak menipu masyarakat mereka. Mereka tidak lagi mempermainkan masyarakat. Jadi satu laporan bisa membantu. Kita masyarakat ini harus bersatu, harus
harus kompak. Itulah yang menyadarkan mereka. Agar mereka sadar atas kesalahan yang mereka perbuat. Dan nggak berani sama masyarakat. Abang Da, masalahnya itu begini Abang Da. Kita jelaskan ya Abang Da. Kita melapor pemalsuan Abang Da. Surat pemalsuan. Bapak ucap salam. Ya, salah. Surat pemalsuan keterangan ahli waris. Salam Bapak. Nah, kita melaporkan itu dari awal Abang Da. Tapi di sini pemalsuan itu dibenarkan Abang Da oleh penyidik. Kenapa? Saya bilang dibenarkan oleh penyidik Polrestabes Medan. Ada kemungkinan Abang Da dia SP3 kan kasus kami Abang Da. Kasus kami yang benar di SP3-nya tanpa pemberitahuan kami. Sudah. SP2P nggak pernah. Dan hasil gelar SP2P kami tidak pernah diberikan. Tiba-tiba ditutup SP3 oleh penyidik Polrestabes Medan Hukum ini yang bernama Kores Ginting. Awalnya saya begini Abang Da. Awalnya saya awalnya saya tidak juga berpikiran oh ini polisi bakal mempermainkan laporan kami, tidak. Kita ikuti perjalanannya, kita ikuti prosedurnya, tapi ternyata kita masyarakat yang melapor ini dipermainkan Abang Dato. Jadi laporan kami ini direkayasa oleh penyidik Kores Ginting yang di Polrestabes Medan. Sudah direkayasa, dibenarkan pula lagi pemalsuan tersebut. Sementara pemalsuan itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan Abang Dato. Dan di Propam Polda Sumut jelas pelanggaran kode etik dia jelas Abang Da. Hanya saja belum disidang Abang Da. Kenapa? Kami masih menunggu hasil dari gelar Dirkrimum. Karena menurut kami, kalau kami melaksanakan langsung pelanggaran kode etik sidangnya, nanti tidak ketahuan kesalahan dia itu di mana, apa hukuman dia, kan gitu Abang Da. Jadi kita mau hasil dari Dirkrimum dulu, hasil gelarnya apa, sudah ditindaklanjuti dan tersangkanya pun sudah dipidana, barulah kita dapat nih kan Abang Da pasal yang untuk penyidiknya, baru kita laksanakan gelar untuk pelanggaran kode etik. Siapa-siapa aja, ya. Kan gitu. Jadi saya pertegaskan di sini, Abang Daku, bahwasannya oknum polisi yang bernama Kores Ginting yang bertugas di Polrestabes Medan, pelanggaran kode etiknya jelas, itu sudah tercatat di Propam Polda Sumut, bagian Wamprop. Hanya saja belum bisa dikeluarkan suratnya. Kenapa? Karena belum sidang. Itu hanya katanya kan. Jadi gini, kita masih menunda sidangnya. Kenapa? Karena kita mau betul-betul si Kores Ginting ini dapat hukuman yang harus dia dapatkan. Dia tidak boleh dapat hukuman ringan. Karena dia sudah terlalu jahat buat kita sebagai pelapor. Sudah terlalu jahat. Seperti bukan manusia dia, si Kores Ginting ini. Tidak punya hati. Sakit hati saya, jelas sakit hati saya. Kenapa? Saya mengikuti semuanya, mengikuti prosedurnya, saya ikuti, ternyata saya ditipu, dibohongi. Kita percaya sama dia kok sebagai penyidik. Yang buat saya lebih luar biasa sakit hatinya, saya punya anak 3. Pada saat itu kami ada bentrok keluarga. Suami saya dan kakaknya sedang bercekcok mulut. Karena sebab dari percekcokan itu suami saya keberatan. Si kakaknya ini, kita sama-sama tinggal di rumah orang tua tersebut. Tapi si kakaknya ini merasa rumah itu sudah milik suaminya. Sementara yang dia anggap milik rumah suaminya itu tidak benar. Kenapa? Karena itu cacat hukum, tidak sah. Karena dia memakai surat palsu, membalik namanya atas nama mama jadi atas nama suaminya. Jadi suami saya, Bapak, makasih Bapak Ramli. Jadi suami saya keberatan karena kakaknya bicara, katanya suami saya numpang. Bapak. Harusnya kakak dari suami saya ini, si Citra Dewi ini sadar diri. Kenapa? Jangan dia membilangkan bahwasannya suami saya ini Wasudewan numpang. Dia juga numpang loh di rumah orang tua.
Sama-sama kita numpang. Sama-sama. Tapi dia merasa suaminya yang punya rumah tersebut dan suami saya numpang. Balik. Nah, jadi ceritanya itu sudah nggak jelas, Abang Darko. Jadi sakit hatinya saya pada saat itu, anak saya 3 tidur di luar rumah sampai pagi, Abang Darko, tidak diberi pintu oleh mereka. Karena mereka yang menguasai. Kenapa mereka buat seperti itu? Mereka menguasai. Enggak, tunggu dulu. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena suami saya buat laporan pemalsuan tersebut di Polrestabes Medan. Dikarenakan suami saya sudah membuat laporan tersebut di Polrestabes Medan, jadi kakaknya ini sama suaminya ingin mengusir kami dari rumah orang tua tersebut. Sementara itu rumah orang tua loh, kita sama-sama numpang. Jadi dia tidak tahu cara mengusirnya seperti apa. Dia buat kami ini supaya pergi sendiri dengan cara ya anak saya tidur di luar sampai pagi, tidak diberi pintu, anak saya nangis sampai pagi. Dan kita ngadu sama polisinya, oknum polisinya, si Polres Ginting, kita coba mengadu. Apa jawaban polisi tersebut sama suami saya? Itu derita abang jalankanlah. Apa betul itu yang dilakukannya si Polres Ginting ini? Terbalik posisinya macam mana? Terbalik, saya jadi penyidik, dia jadi saya. Saya bilangkan seperti itu. Posisi dia harus cari makan buat keluarganya juga. Macam mana rasa sakitnya? Anak saya 3 per rumah sampai pagi, tidak diberi pintu oleh kakak dari suami saya. Kalau dibilang anak dari suami saya ini buat kakaknya apa? Keponaan. Tapi dia perlakukan keponaannya diperlakukan seperti binatang, lebih dari itu. Lebih dari itu dia buat. Dia tidak kasih pintu, anak saya nangis tidur di luar. Suami saya ngadu sama oknum polisinya si Polres Ginting, diadukanlah. Bagaimana nih Pak, kok seperti ini? Kenapa lambat ini prosesnya Pak? Anak saya tidur di luar sampai pagi, tidak diberi pintu kami Pak. Macam mana Pak? Oh itu derita abang lah, abang jalankan. Apa pantas seorang polisi bicara seperti itu? Di mana hati nurani dia? Jadi sakit rasa hati kita Abang Da. Jadi istilahnya begini Abang Daku. Yang berbuat kejahatan-kejahatan ini Abang Daku, tersangkanya sudah menzolimi kita. Ini polisinya juga ikut menzolimi kita, oknum polisinya. Penyidiknya Polres Ginting ini. Cara tidak langsung dia membuat kita tuh seperti itu gitu loh, ikut menzolimi. Kalau dia punya hati, anak saya tidur di rumah, anak saya tidur di luar rumah, kita mengadu sama dia. Kenapa? Kita nggak mau ambil tindakan sendiri. Kalau kita ambil tindakan sendiri, kita ribut, bertengkar nanti suami saya, yang ada apa? Pertumpahan darah, dan nanti ujung-ujungnya masuk penjara. Jadi kita sabar, kita ngadu balik ke polisi tersebut, ke oknum polisi tersebut, tapi tidak ada hatinya. Malah dia bilang seperti itu derita abang. Sakit loh Abang Daku, sakit. Makanya saya terekam terus dia, si Polres Ginting ini. Inilah kejahatannya kelihatan Abang Daku. Dia sudah jelas-jelas mempermainkan hukum, mempermainkan laporan masyarakat. Sudah jelas pelanggaran kode etiknya. Sampai hari ini masih merasa arogan, masih merasa jagoan, sombong, angkuh, merasa so hebat. Padahal kejahatan yang dia lakukan, yang dia perbuat, sudah diperlihatkan sama Tuhan. Ada yang manusia seperti itu. Itu manusia atau apa? Kalau saya bilang bukan manusia lagi dia. Nggak ada manusia hatinya seperti itu. Berbuat kejahatan, menipu masyarakatnya. Itu udah nggak layak jadi polisi lagi. Cocoknya dia itu dijadikan masyarakat biasa, biar dia paham, biar dia tahu bagaimana rasa sakitnya masyarakat ini.